Ini apa nih yang gue pegang apaan sih? Coba lu baca deh. Gue males baca. Ya gue kalau transferan mau gue. Notis, ngobrol tipis-tipis. Hey yes, back again with me Krisna. Masih di Notis, ngobrol tipis-tipis punyanya Rumi Entertainment. Like, comment, and subscribe kalau kamu suka channel ini. Buat kamu yang udah pernah stay di sini, makasih banyak gitu kan. Buat yang belum, klik aja lah, murah, gratis bahkan untuk support this channel ya. Anyway, gue kedatangan nih ya satu tamu istimewa. Sebetulnya gue kenal lu kapan ya? Kira-kira awal. Oh, Februari cuy. Iya, Februari. Februari. Langsung gue kenalin deh kali ya. Ini ada Ibnu, yeay. Oke. Halo. Dari tampangnya mungkin dia kayak preman Priuk, tapi bukan dia. Preman Rawamangun. Tapi dia lebih tepatnya preman Depok. Lo harus kenal orang ini sih. Parah. Lo harus kenal parah sih. Kenapa emang harus kenal? Yang pertama dia waktu itu way before pandemic, pengusaha hebat. Masih hebat nggak sih usahanya gitu kan? Masih hebat nggak usahanya? Serius. Jadi nggak semua orang tahu soal apa usaha yang lagi dijalanin sama dia gitu kan. Tapi yang pasti anak Jaksel ke Depok sana pasti tahu nih yang namanya Rumah Eatery apa? Salah. Rumah Coffee Eatery and Hub. Oke. Rumah Coffee Eatery and Hub. Oke. Ceritain deh Nuh. Ya, kalau ngomong Rumah Eatery Coffee and Hub ini ceritain dulu deh sebelum apapun yang terjadi gitu kan. sebenarnya gini, kenapa namanya rumah? Gue sambil minum ya. Ini Boleh. Ini produknya Diminum. dia. Okay, Jadi kenapa namanya rumah? Sebenarnya dari awal kita proses developing ya. Mau plan lah, kita mau bikin coffee shop nih gitu. Terus mau bikin yang apa ya, yang kayak gimana itu udah pasti kan ya. Di awal waktu kita punya budget, ada modal, yang kita pikirin adalah konsep. Oke. Dan kenapa tercetus nama rumah? Kita bukan pengen yang ala-ala bikin second home gitu loh, bukan sebenarnya. Cuma secara filosofi di mana tempat ini akan jadi tempat kalian kembali setelah apapun aktivitas yang kalian lakukan di luar. Seperti filosofi sebuah rumah. Sebuah rumah dan yang kita kedepankan adalah culture di sana. Once lu datang ke sana, ya lu layak kayak main ke rumah temen gimana sih? Betul. Jadi gua nggak mau bikin lu kayak datang ke coffee shop. Tapi lu lebih main ke rumah gue. Ke rumah lu, Betul. That's why mungkin kalau lu inget waktu pertama kali lu ke sana, gimana sambutan dari teman-teman gue di sana gitu ya, para staff di feels sana. Feels home sih gitu kan. Dan once mereka tahu nama lu, kita nggak akan sungkan buat manggil lu dengan nama gitu kan. Kayak Mas Krisna nih lagi, ini orderannya segala macam. Nah itu membuat orang merasa engage sama tempat. Iya kan gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar tempat lu nongkrong, alhasil banyak interaksi di situ, baik lu sesama dengan teman lu yang lu ajak ke sana atau dengan customer lain. Saat ada interaksi itulah akhirnya tempat kita secara nggak langsung bisa menjadi sebuah hub. Satu hal yang gue ingat waktu itu, nggak tahu kenapa ya, Ibnu and team itu welcome banget sih. Welcome banget means gini ya. Memang iya loh, tapi Nuya gue rasa kayak rumah banget ya. Maksudnya filosofi rumah yang lu turunin ke tempat lo itu ya memang bener gitu maksud gue. Terus yang kayak just like you said before, maksudnya kayak waiters lu gitu kan ya, pegawai-pegawai lu semuanya tuh kayak memang benar-benar menyambut kami pada saat itu. Yang kami waktu itu sempat bikin event sih ya, Box of Happiness. Februari 2020 ya event kami kalau nggak salah di sana ya, benar ya. Dan itu kayaknya memang emang memorable banget gitu. Nasi gorengnya enak banget. Oke. Gue mau bilang lagi nih. Dia own this place, dia run this place, and then dia adalah salah satu chef terbaik di Depok menurut gue. Masak rumahan yang enak di Depok adalah Ibnu. Lu harus tahu deh, enak banget. Waktu itu nasi goreng lu gue yang masakin. Lu yang masakin langsung kan? Gue yang masakin langsung kan. Itu enak banget gitu. Nah, belum lagi kopi-kopinya. Nanti dia akan cerita ya tentang kopi-kopinya gitu. Tapi gimana Ini satu lagi, tempat ngumpulnya komika anak-anak Depok. Komika Depok tuh di situ ya, suka ya? Stand Up Indo Depok. Markasnya di situ. Markasnya di situ. Tapi gimana? Ini during pandemic gimana? Gue cuma bisa menghela napas sih kalau lo ngomongin ya pandemi dan PSBB ini, karena jam operasionalnya kita udah dipaksa berubah dari peraturan kota. Gitu. Awal kan PSBB ini kan mulainya dari Maret ya. Awal-awal Maret gitu. Pertengahan Maret alhasil kita tutup. Shutdown itu mungkin sekitar 3-4 bulan. Nah selama shutdown itulah akhirnya kita masih bisa bertahan jualan ini. Kopi literan.
kita nggak bisa mengejar jualan via online kayak lewat GoFood atau GrabFood gitu ya contohnya seperti tempat lain karena ya tadi tempat kita kan yang dijual utamanya adalah culture dan nongkrong. Iya. Akan terasa beda di saat lo akhirnya ordernya online gitu kan. Ya mungkin memang apa bedanya lah sama yang lain gitu Iya, kan. mungkin kalau lu bisa bilang tadi nasi goreng gue enak, tapi kalau lu makan di rumah sendirian kayaknya aneh. Anyap cuy. Anyep gitu. Anyep. Jadi yang bikin enak ya suasananya, orang-orangnya. That's why tempat gua selama PSBB kemarin lumayan chaos kali ya kalau bisa dibilang gitu ya. Karena bener-bener yang drop. To be honest with you ya Nu ya, kenapa gue bilang sama tim gue gitu ya, sama Widi, sama produser gue dan lain-lain gitu ya. Gue mau nih gue undang Ibnu deh. Mereka semua nanya ke gue waktu gue meeting gitu ya, kenapa lu harus undang Ibnu gitu? Apa bedanya kafenya? Tapi ya itu, yang lu jual adalah culture-nya. Yes. Rumah ini beda menurut gue ya gitu ya. Secara gue rumahnya agak-agak Depok, agak Jakarta coret walaupun KTP gue Jakarta Selatan. Gitu. Cilandak melewati Depok kan dikit banget gitu. Iya. Oke, jadi omset Amsyong. Omset Amsyong. Kita baru bisa running lagi itu kurang lebihnya di Juli ke Agustus. Oke. Itu kita mulai buka yang berasa normal. Tapi benar-benar masih banyak pembatasan ya. Kayak kita coba buka sampai jam 9 kalau nggak salah di bulan itu. Tapi begitu September kita langsung disuruh tutup lagi. Perubahan waktu operasional itu cuma sampai jam 6 sore. Oh damn. Jadi lu bayangin coffee shop Tapi jam 6 sore iya, baru maghrib tuh lu udah disuruh tutup. Jadi ibaratnya lu kayak di rumah tuh lagi baru habis mandi terus lu disuruh tidur lagi aja, nggak usah kemana-mana. Iya. Padahal kita udah rapih gitu ya. Iya. Pengennya sih nongkrong gitu, akhirnya suruh tidur lagi. Akhirnya itu jadi apa ya, pukulan keras sih buat kita selama PSBB ini. Ada wacana nggak dari Pemkot Depok? Maksudnya kalian boleh running lagi kapan gitu? Sebenarnya sih kalau Untuk usaha ngomongin lokal. boleh running atau enggak boleh. Cuma yang jadi problems kita adalah saat jam operasional kita dibatasi, itu yang bikin kita susah. Karena crowd kita kan paling banyak itu di After office hour gitu. Even anak kuliahan pun kayaknya lu suka nongkrongnya after maghrib. Iya gitu. Jadi begitu lu sekarang maghrib udah disuruh tutup atau sekarang sih ya current situationnya jam 8 kita buka sampai jam 8 malam. Tapi tetap mindsetnya orang-orang sekarang ya lu nongkrong pun udah nggak bebas kan. Mau nongkrong sampai jam 8 pun lu nggak bisa berkerumun, lu nggak bisa rame-rame. Belum lagi ya apa ya, saat lu nongkrong tapi lu udah tahu lu harus pulang jam segitu, orang kan jadi males. Iya, pasti mutung ya. Mutung juga sih. Anyway ya akhirnya terus mereka nggak dapet experience juga. Yes, dan ujung-ujungnya lari ke Jakarta Selatan. Iya, yang masih boleh buka mindik-mindik tapi. Iya. Ya beda ya emangnya ternyata ya. Yes. Oke. Program-program apa aja nih during pandemic selain mungkin jualan online, ada nggak sih program-program yang kalau program kemarin gue onsite itu bikin diskon. Oke, diskon. Until how much? Diskon itu gue kemarin kasih by purchase ya. Jadi kalau lu belanja 150.000, lu gua kasih diskon 10%, Kalau sampai 250.000 lu dapet diskon 20%. Oke, Cuma menarik. again sih sebenarnya kalau boleh ngomongin soal diskon ya. Tempat gue itu bukan tempat yang dibangun dengan diskon sih. Oke. Iya sih, iya. Itu yang lo highlight sih dulu ya. Benar. Gue pernah nge-highlight itu kan bahwa kalau ngejar diskon, once rame pas diskon, nanti begitu diskon selesai pasti sepi lagi. Sepi, benar. Dan culture-nya juga jadi orang-orang yang ke tempat gue itu pasti ujungnya nyari diskon. Betul. Dan sampai kemarin itu sebenarnya gue memang nggak pernah bikin diskon apa-apa. Bahkan diskon promo dari payment cashless misalnya ya gitu. Apapun itu nggak pernah gue publish. Oke. Karena ya Up until pandemic ya. Up until pandemic dan ternyata tetap nggak berpengaruh banyak. Oke. Tetap nggak berpengaruh banyak. Jadi ya orang datang ya karena memang mereka mau datang. Oke. Mereka nggak datang karena nggak bisa datang. Apa gitu kabar aja. sama loyal customer lo? Ada nggak sih yang kayak gimana gitu? Maksud gue. Ada sih, masih ada. Loyal customer tetap ada. Cuma kan kalau kita berharap dan bergantung sama loyal customer doang juga agak berat ya. Iya, justru sebetulnya kan lo malah pengen kayak punya newcomer lah ya pasti. Iya, newcomer tetap kita butuhkan dan community juga tetap kita butuhkan. Community terbatas, makanya sampai malam-malam gitu kan. Ribet jam 8 suruh pulang cuy. Betul. Kayak teman-teman dari Stand Up Indo Depok pun dari awal outbreak COVID ini di Februari, mereka sampai hari ini belum pernah stand up lagi. Belum pernah open mic lagi.
Karena memang dari pusatnya dari Stand Up Indo Indonesia juga melarang mereka untuk open mic gitu. Alhasil ya sudah. Oke. Hampir setahun lah berarti ini sudah. Oke, jadi gini ya, Rumis, itu tadi cerita yang menarik dari seorang Ibnu. Tapi maksud gue pengen cerita sedikit ya. Gue bisa dibilang cukup dibesarkan sama beberapa media yang ada di Jakarta gitu ya. Background gue ada entertainmentnya lah, gue bisa bilang kayak gitu ya. Terus gue meninggalkan lama tuh. Somehow gue tuh, gue udah jarang banget nongkrong deh pokoknya gitu ya. Waktu gue ke rumah, gak tahu kenapa ya. Maksud gue, hiruk pikuk, ngerti gak sih lo kayak yang Jaksel ya udahlah rame banget gitu ya. Tapi gue tuh mengobati lo rumah tuh. Rumah tuh mengobati menurut gue. Lo dapet ada stand up komedinya, ada beda band, yang ngeband gitu kan. Terus ya itu makanannya rumahan banget, kopinya enak. Maksud gue, lo ngerti gak sih buat anak-anak yang mungkin pernah di media, di entertain tuh juga kayak ngerasa, gak tahu ya kalau gue sih itu kayak yang mengobati sih gitu. Oke, thank you banget. Iya, tapi gue ini I'm trying to tell the truth gitu. Maksudnya ya ini benar sih, ini benar. Oke, no. Sekarang ini apa aja yang ada di depan kita nih, apa aja nih? Ini di depan deh. Ini gue tadi bawa ada sekitar 4 botol. Yang ini yang 2 ada karamel, almond sama Jamaican rum. Tapi yang ini Jamaican rumnya tanpa alkohol ya, jadi cuma sirup aja, sirup rum. Terus yang ini ada hazelnut dan itu. Ini apa yang gue pegang apaan sih? Coba lu baca deh. Gue males baca. Ya, gue kalau transferan mau gue. Pun dengan gue juga mau. Oke, ini karamel. Ya. This is karamel. Ini karamel dan kopi gue memang blend kita tuh dari beansnya robusta. Jadi kalau pakai susu nggak terlalu asem. Gitu. Sadis. Jadi memang ini blending dari. And this is, dan ini semua. Oke, ada subtitlenya. Dan ini semua itu mereka sendiri yang produksi. Bener ya? Yes. Bener ya? Wah men, rumah ini gak main-main loh beneran. Apalagi orang-orang man behind rumah ini gila-gila semua. Oke. Harga tadi udah belum? Harga buat yang kecil ini 25.000 dan yang besar ini 75.000. Dan semuanya marketplace base ya. Semuanya ini ada di Tokopedia, Shopee. Sebenarnya ada, kita di Shopee ada. Untuk marketplace-nya, terus di GoFood juga kita ada. Cuma memang lebih enak sih sebenarnya kopi ini diminumnya di gelas dengan es batu di teras outlet kita sih sebenarnya. Nah, tapi emang iya. Ya kan. Oke. Jadi kayaknya mungkin ya pasti enak. Gue yakin ini enak. Cuma enak. Nongkrongnya tetap harus iya. ada buat nikmatin kopi ini sih. Gitu. Oke. Semoga segera berlalu pandeminya. Cuman buat kamu Rumis yang mungkin pengen banget datang ke rumah gitu ya, ke rumah tuh kan enak banget ya. Buat anak kosan yang pengen datang ke rumah gitu kan, wah goks lah. Main ke rumah. Boleh, yang mau main ke rumah boleh gitu kan. Ya experience-nya mungkin tidak seperti sebelum pandemik ya, bisa sampai jam 12 malam ya. Ya, kita pernah buka sampai jam 1 malam. Jam 1 malam ya, mungkin sampai jam 8. Alamat di Jalan Margonda Raya nomor 505B. Oke, Margonda Raya tuh benar-benar jalan gedenya banget. Lu kebayang dong, ya kan? Lu kebayang dong berapa kan gitu tuh tanahnya berapa, segala macamnya berapa itu. Oke. Tapi mereka menyajikan. Tapi bener loh, maksudnya kayak dia bilang there's no discount tuh sebenarnya mereka memang tidak meng-highlight diskon karena memang apa yang mereka sajikan tuh oke menurut gue dan worth it gitu. Yes, benar. Jadi biarkan mereka yang akhirnya pilih sendiri. Kalau memang mau cari diskon, ya mungkin bisa ke tempat lain. Silakan. Gitu. Gue mau ngajak someone special gue deh ke sana ntar. Boleh dia ditunggu. Dia ngopi, dia nongkrong soalnya gitu. Boleh. Sih. Ya. Kayaknya. Anyway, any last word, Ibnu? Tapi emang berat sih pandemik. Benar. Berat. Berat pandemi. Jadi ya mudah-mudahan sih pandemi ini segera berakhir ya. Oke. Biar kita kembali normal lagi gitu. Baik. Karena situasinya Margonda dulu kan yang penuh dengan mahasiswa, ya kan, penuh dengan kehidupan lah, gitu. Memang sih kita nggak semegah Jakarta di selatan dan lain-lainnya gitu ya. Cuma kehidupannya tuh terus muter di sana. Dan selama COVID ini, gua rasa yang kena imbas kan gak gua doang ya. Banyak bisnis-bisnis lain yang akhirnya matinya bahkan mati suri gitu loh. Hidup segan mati tak mau gitu. Itu yang justru lebih menyakitkan pasti buat para pengusaha-pengusaha di Depok ya gitu. Dan harapan gue biar mahasiswa bisa kembali lagi beraktivitas di Depok. Teman-teman juga yang tadinya mungkin kerja di Depok atau tinggal di Depok bisa nongkrong lagi. Gitu ya. Pada akhirnya bisa mengembalikan ekonomi lagi sih. Program di tahun 2021 tetap atau ada inovasi baru dari lo? Tahun 2021 kita lagi coba
perbaiki menu juga. Oke. Kita mungkin pengen bikin menu-menu lagi yang baru, yang lebih catchy kali ya gitu kan. Tapi tetap bertahan ya, Nu ya. Semoga tetap bertahan di situ ya. Tetap bertahan, mudah-mudahan bisa. Iyalah bisa. Amin. Amin. Ibnu, terima kasih banyak, Nu. Sama-sama. Sukses buat Sukses rumah cafe eatery coffee and hub. Kenapa Coffee, hub? Eatery and Hub. Coffee eatery and hub. Kenapa hub? Karena emang ngumpulin kalian semua yang ada di luar sana. Betul. Supaya kalian nge-hub di situ. Bahkan lo harus highlight juga, Apa tuh? lo bisa tahu Roemah karena salah satu anak kosan lu nongkrongnya di Oh iya benar sih. Itu contoh hub yang bener paling sih, nyata sih sebenarnya. bener sih. Iya Bener Rumi Community salah satu ambasadornya di situ sih dulu. Iya. Itu bukti hub true. akhirnya Iya kita dan bekerja. banyak. Iya benar sih, No. Benar gue kelewatan benar. Oke. Ibnu, thank you. Sama-sama. Instagram lu apa, No? Instagram lu dulu sebelum rumah. Instagram lu apa? Instagram gue ibn.fsl Ibnu Oke. Faisal. ibn.fsl Iya. Ibnu Faisal. Kalau rumah Roemah_eatery hub. Roemah_eatery hub. Oke, go check out their IG. Ada YouTube nggak? Belum ya? Belum. Kita collab lagi lah, boleh lah. Gue Boleh, sekali-sekali boleh. doang nih gitu sama gue ya. Siap. Ya wes, go like, comment, subscribe, share konten ini supaya teman-teman tahu semua, supaya teman-teman bisa saling support gitu kan. Karena memang it's been difficult for us gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk kita minimal kayak nge-share doang, ya kan? Kan dapat pahala juga kan. Apalagi ini for free, right? Kira gue love you all. Peace. Ibnu sekali lagi, thank you. Sama-sama. See ya. Notice, ngobrol tipis-tipis.